Halo Smart Internet People, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Sorry banget nih, udah sekian purnama Smart Internet People sempat tidur, jadi nggak produksi beberapa video lagi, udah berapa bulan ini ya. Karena terus terang aja, saya kemarin itu ada beberapa project yang harus saya selesaikan dan cukup memakan konsentrasi sehingga kalau saya sambil dengan pembuatan video seperti ini dikhawatirkan malah bukannya kelar sesuai target yang ada makin molor. Jadi saya kelarin dulu dan akhirnya sudah selesai. Sekarang ada beberapa pekerjaan yang saya masih bisa handle tapi waktunya sudah bisa saya agak lowong untuk kembali berbagi informasi seputar IT kepada teman-teman Smart Internet People. So, ini adalah semacam restart lagi channelnya. Dan yang pertama akan saya sharing adalah kita mau kenalan dengan Microsoft 365. Ya, di video yang restart lagi nih, yang pertama kali, saya mau ngajak Anda, terutama Anda yang punya usaha, yang punya perusahaan, yang punya karyawan, ya, atau Anda yang punya lembaga pendidikan gitu kan. Ini saya mau kenalin sama satu platformnya Microsoft, yaitu Microsoft 365. Apa sih Microsoft 365 ini? Bayangkan dulu Anda sekarang ini punya berapa karyawan dan mereka aktivitas seperti biasa ya pada umumnya. Misalnya mereka menggunakan layanan email gitu kan. Nah, email gitu. Ya, email ini ada satu layanan email yang Anda gunakan dengan karyawan Anda. Lalu yang berikutnya ada lagi layanan yang namanya online meeting. Biasanya pakai Zoom, ya kan? Ini biasanya saling berkaitan. Yang berikutnya lagi adalah Anda punya yang namanya file dong. Pastinya dong kalau misalnya jangankan perusahaan, personal aja punya file. Dan biasanya Anda taruh filenya itu di mana? Apakah di flash disk masing-masing karyawan atau Anda punya satu eksternal hard disk di kantor? Ya, intinya adalah bagaimana dan mengelola file di perusahaan itu. Lalu berikutnya mungkin ada lagi ya semacam laptop-laptop atau komputer-komputer yang ada digunakan oleh karyawan Anda, gitu kan. Nah, mereka ini kan laptop ini pasti punya loginnya masing-masing dong, untuk login ke laptopnya masing-masing. Nah, ini juga nantinya kita akan eh, bahas bagaimana cara menyatukannya. Mungkin Anda sekarang menggunakan layanan ini terpisah-pisah, ya kan? Email, Anda menggunakan web hosting, jasa web hosting, di mana di situ biasanya ada layanan email, atau Anda menggunakan cPanel, dan di situ pakai layanan emailnya. Lalu yang kedua, online meeting, mungkin Anda menggunakan Zoom misalnya yang berbayar, ya. Zoom di sini berbayar. File mungkin Anda menggunakan yang tadi yang saya bilang, dengan flash disk masing-masing, atau bahkan Anda nggak punya backup, jangan-jangan, untuk filenya. Lalu laptop ya, ini Anda set login masing-masing ya. Jadi terpisah, nggak ada yang ngontrol. Jadi karyawan misalnya resign, lalu mereka mengganti passwordnya dengan mereka sendiri ya, Anda nggak ada yang tahu gitu. Gimana cara masuknya kembali dan mengambil data yang ada di sini. Lalu, bagaimana cara menyatukan ini semua, itu yang menjadi PR dan itu yang menjadi rambut kita bakal kusut. Nah, oleh karena itu, makanya Microsoft mengenalkan yang namanya 365 platform. Yaitu Microsoft 365, kalau saya bisa artikan adalah, ini menurut pemahaman saya, yang selama ini saya juga handle satu perusahaan, satu klien, di mana saya handle Microsoft 365-nya mereka. Bagi saya, Microsoft 365 adalah platform dari Microsoft Corporation yang menyatukan aktivitas dari sebuah kantor atau institusi, atau pendidikan juga bisa, dengan menyediakan berbagai tools atau produk yang saling terintegrasi. Jadi, kalau kita kembali ke sini, yang tadi keruwetan ini, mungkin Anda mengalaminya ya, keruwetan ini ya, sebagai pemilik bisnis atau pemilik perusahaan, Anda mengalami nih. Bagaimana email itu kalau mau ngelola misalnya, itu harus ya ke servernya dia sini, lalu juga untuk file juga terpisah lagi di sini gitu. Jadi saling terpisah pengelolaannya. Dan itu sangat-sangat sakit kepala, apalagi nanti pengelolaannya juga nanti terpisah dengan yang namanya akses ke laptopnya juga terpisah-pisah. Nggak ada satu kontrol terpusat yang bisa mengatur semua ini. Maksudnya mengatur semua ini gimana sih? Maksudnya gini, bayangkan Anda nih ya, Anda bisa kontrol satu kesatuan ini semua dari satu panel administrator page. Dari situ, Anda bisa ngeset storage, Anda bisa ngeset online meeting application, Anda bisa ngeset emailnya, bahkan Anda bisa ngeset bagaimana karyawan itu bisa akses ke laptop dan bagaimana supaya karyawan itu kita
cabut akses dari laptopnya kapanpun, dimanapun, tanpa si laptop itu harus ada di depan kita. Tuh, bayangin, enaknya segimana kayak gitu, ya kan? 365 admin itu mereka menyatukan semua ini jadi satu panel, dan Anda nggak harus lagi melakukan administrasi email segala macam ini terpisah-pisah. Kalau gitu apa sih keuntungannya buat perusahaan kalau perusahaan misalnya Anda memutuskan untuk menggunakan solusi dari Microsoft 365 ini? Yang pertama tentunya adalah kontrol user terpusat. Yang tadi saya bilang, bayangkan kalau dengan mekanisme yang ada sekarang, Anda kalau misalnya untuk memblok email misalnya atau menonaktifkan email dari user yang udah resign. Contoh nih, Anda harus login atau tim IT Anda harus login ke si panel, ya kan? Terus mereka harus melakukan reset di situ ataukah menonaktifkan di situ, ya, atau harus membackup dulu filenya di situ, ya kan? Lalu udah gitu mereka harus mencari flash disk atau hard disknya si karyawan yang resign itu di mana supaya apa? Membackup datanya kalau di flash disk, oke? Lalu berikutnya, karena mungkin Zoom meeting akunnya si karyawan itu udah tahu akunnya tuh apa, gimana caranya kalian bisa menonaktifkan akun Zoom itu? Karena akun Zoom itu kan pasti juga dipakai oleh karyawan yang lain. Biasanya kan kita beli license tuh bisa dipakai bareng-bareng, ya kan? Lalu berikutnya bagaimana tim Anda bisa revoke atau mencabut akses login di laptop atau di PC karyawan yang udah resign. Kalau misalnya laptop itu tidak terintegrasi dengan satu platform. Anda harus tanya mungkin ke si karyawannya itu passwordnya apa. Kalau dia kasih tahu, kalau misalnya karyawannya berniat tidak baik, maka Anda akan kebingungan sendiri bagaimana menyelamatkan data yang ada di laptop itu. Jadi di sini kontrolnya terpusat. Satu login itu bisa untuk kontrol semuanya. Yang kedua adalah technical support pastinya, karena ini dari Microsoft, jadi otomatis dia punya support dari Microsoft ya. So kita bisa tanya ke forum atau kita bisa lempar tiket, dan biasanya ada kayak semacam orang dari Microsoft atau pengguna Microsoft lain yang sudah expert di situ, dia bisa sharing tentang bagaimana solusinya. Yang berikutnya adalah tentunya satu biaya, satu payment. Nah, ini yang menarik karena kalau misalnya mekanisme yang sekarang Anda pakai, let's say kayak tadi ya, email hosting Anda harus bayar ke provider setiap tahun, oke? So, Zoom juga sama. So, ada lagi yang namanya mungkin Anda menyewa satu layanan lain, misalnya Google Drive. Taruhlah kalau Anda menyewa hard disk di situ, di online ya, di Google Drive. Anda harus bayar per tahun juga di Google. Tentunya payment-payment ini Anda harus ingat nih, email hosting kapan habisnya, Zoom meeting kapan habisnya, dan sebagainya. Itu kan juga akan ada potensi loss di situ, sehingga nanti Anda misalnya didenda atau disuspend emailnya karena lupa untuk bayar. Kalau ini semua satu kesatuan, satu payment, Anda bisa kontrol semua yang tadi di atas. Benefit yang keempat adalah, ya, dia support WFA. Jadi work from anywhere. Karena apa? Karena kita sebagai pemilik perusahaan atau Anda mempercayai satu IT yang mengurusi Microsoft 365 ini, dia bisa mengontrol semua rights atau aksesnya si karyawan-karyawan dari satu panel. Nggak perlu harus laptop si karyawan itu ada di depan si IT itu, karena dia bisa dengan mudahnya untuk merevoke atau memanage semua kontrol-kontrol users dari panel admin 365. Nah, kalau misalnya kita lebih detail lagi, komponen 365 itu apa aja sih dalam bentuk wujud ya? Kalau tadi kan poin-poinnya aja. Nah, wujudnya tuh yang seperti ini contohnya ya. Ini, kita punya SharePoint, kita punya Teams, kita punya Skype, kita punya Exchange, kita punya OneNote, kita punya kalender, dan sebagainya. Banyak banget. Nah, yang sering dipakai itu biasanya SharePoint ini sering dipakai. Teams yang tadi untuk chatting, more than just WA chat ya. Dia lebih dari WA. Exchange untuk email pasti, OneNote untuk bikin kayak semacam knowledge base atau catatan-catatan, OneDrive untuk penyimpanan online. Jadi semua data karyawan tuh bisa taruh di sini online, nggak terpencar-pencar jadinya. Terus juga ada Office pasti ya, ada kalender, dan banyak lagi yang lainnya sih. Ya ini yang sering dipakai itu aja. Tapi kita bisa explore, bahkan kita bisa bikin kayak semacam aplikasi yang bisa kita berdayakan untuk dibuat di 365 ini. So, jadi ini adalah pengenalan ya. Terutama Anda yang punya bisnis, yang pengusaha, yang punya kantor, yang punya karyawan, bagaimana Anda bisa mengelola email, mengelola data perusahaan itu secara lebih terkontrol, secara lebih mudah, dan meminimalisir kemungkinan data-data tersebut bocor keluar atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Di video berikutnya saya akan jelaskan lebih detail, lebih jauh lagi tentang Microsoft 365 ini. Mungkin tampilannya, mungkin bagaimana fiturnya secara hands-on, dan mungkin bagaimana kita mempraktekkannya untuk
misalnya untuk add users, attach license, dan sebagainya. Sampai sini semoga bermanfaat video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.